Jadi ini apa ya, gambaran mengenai makom risalah, makomatur risalah. Jadi risalah Nabi itu ketika disampaikan lalu dipraktekkan, makom pertama itu makom nazir sebenarnya, malahan makom orang diperingatkan ini diberi macam-macam, baru makom kegembiraan. Karena dibalik perintah-perintah itu sebenarnya Tuhan telah membukakan satu gerbang cahaya yang nuru jamalih, ya, pantulan nuru jamalih, pantulan cahaya keindahannya membuat orang sangat-sangat gembira. Dan kemudian syahidah itu tadi, itu awal puncaknya, itu orang terus-menerus musyahadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa demikian? Orang itu bergerak, melangkah dan seterusnya hanya karena ada satu harapan sebenarnya. Ancaman menimbulkan ketakutan. Supaya orang itu tidak merasa terus-menerus dalam penjara ancaman, maka Allah pun membuat kabar gembira. Kabar gembira inilah yang disebut harapan. Lalu dalam istilah dunia sufi ada khauf, ada roja. Makanya di ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sering kita dengar itu ayat, sering kita sebut. Sungguh di balik pribadi Rasul ada teladan yang bagus. Tapi liman kana yarjullah, satu bagi orang yang optimisme, harapannya hanya Allah. Kalau harapan kita masih selain Allah, ya kita masih berat. Walaupun Allah memberi stepping, setidak-tidaknya ketika seseorang memiliki harapan, selama ini barangkali harapan pertama tijaratan lan tabur, aku akan mendapatkan pahala yang tidak pernah bangkrut. Tapi jangan final di situ. Kemudian nanti orang terhijab dari harapan berikutnya. Harapan berikutnya adalah harapan rahmata rabbih, rahmatnya Allah. Begitu seseorang mulai naik harapannya, rupanya rahmat ini belum selesai. Orang kepingin berharap bertemu yang empunya rahmat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang harapannya bertemu Tuhannya, Tuhannya rahmat, Tuhannya kita semuanya ini, falyamal amalan sholihah. Nah, ini perlu satu aktivitas yang soleh berupa ubudiyah, taat kepada Allah. Nah, tapi juga masih berat. Orang betapa banyak berat orang menjalankan taat, apalagi yang tersembunyi di balik motivasi taat, yaitu ikhlas. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, tidak musyrik ketika taat, ketika ibadah. Artinya harus ikhlas. Ya, ini kenapa ya masih berat banget ya? Oh, berat ikhlas ini. Nah, di situ Allah memberi satu garis tegas. Kalau mengikuti jejak Nabi, naikkan lagi harapanmu. Bukan sekedar bertemu Tuhan. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat utama, asma-asma ilahiyah yang utama. Ada yang masuk di asma atau sifat jamaliyah, ya. Ada lagi yang masuk di sifat jalaliyah. Paduan antara jamaliyah, muncul yang namanya jamaliyah dan jalaliyah, namanya kamaliyah. Itu perpaduan. Ar-Rahman itu jalaliyah, Ar-Rahim jamaliyah, berpadu
namanya kamaliyah di mana? Di dalam asma'nya yang berbunyi Allah. Allah itu nama juga, tapi namanya disebut ismudzat, nama zat. Seluruh nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu seperti bermuara semua kepada satu nama yang namanya Allah itu tadi. Jadi mestinya begitu kita menyebut Allah, itu juga hamparan seluruh asma-asma, af'al, sifat Allah itu nampak semua. Nah, sehingga Allah memakai ismudzat ini dalam segala aktivitas ritual kita. Allahu Akbar misalnya, semua Allah. Jadi tidak Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, tapi Allahu Akbar, karena memang ismudzat Allah itulah yang akbar, ya, yang akbar, paling besar. Bahkan disebutkan wala dzikrullahi akbar, niscaya ada makom ini, makom zikir. Orang menyebut Allah, Allah di dalam jiwanya itu adalah akbar, itu adalah zikir terbesar. Tetapi dari segi makom rohaniyah, wala dzikrullahi akbar, niscaya zikirnya Allah pada dirinya sendiri itu akbar. Jadi zikir itu kan ada zikirnya manusia pada dirinya sendiri, pada manusia. Dia kelihatannya bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi yang diingat kepentingan dirinya saja, makhluk saja itu, dan dia sendiri merasa berzikir. Ini namanya manusia berzikir untuk dirinya sendiri. Ada zikirnya naik lagi, zikirnya manusia untuk Allah. Dia merasa berzikir dan dia dalam rangka menuju kepada Allah. Lumayan. Lebih bagus lagi, naik lagi zikirnya Allah kepada makhluk. Wallahu khairuz zakirin, Allah lah sebaik-baik sang pengingat. Jadi begitu kita ini kenapa bisa berzikir? Karena sebenarnya Allah, zikirnya Allah mendahului zikir kita kepada kita. Allah mengingat kita, tiba-tiba kita berzikir. Puncaknya zikirnya Allah pada dirinya sendiri, itu disebut wala dzikrullahi, niscaya zikirnya Allah akbar. Nah, ini gambaran. Nah, di dalam proses peneladanan kepada Rasulullah, rupanya Allah menyebutkan limangkana yarjullah, kalau harapanmu itu hanya Allah, baru bisa nanti mengikuti jejak Nabi ini. Nah, ini berarti seluruh cita-cita kita harus kita tunggalkan, kita padukan Engkau Allah. Karena apa? Karena kalau kita itu mengembalikan semua kepada Allah, jangan sampai kita itu mengembalikan kepada Allah itu dalam posisi-posisi yang selama ini menjadi slang ya di masyarakat. Misalnya begini, kita melakukanlah sesuatu ikhtiar ini dulu, nanti kalau sudah kira-kira nggak mampu baru dikembalikan pada Allah, katanya gitu. Jadi atau sebaliknya ya, Allah itu rupanya dianggap nggak ikut campur dalam sebuah proses. Nanti saja kalau sudah ketentuan, keputusan, baru Allah ikut campur. Ini namanya slang spiritual ya, seduo spiritual, ada kesemuan spiritual. Allah itu meliputi seluruh proses, apakah itu sebuah ikhtiar, apakah itu sebuah keputusan, Allah meliputi semuanya. Nah, jadi tidak ada alasan lain untuk tidak, bahwa harapan kita adalah Allah, dan Allah adalah tumpuan segalanya. Nah, kalau sudah bisa begitu, kita mulai gampang mengikuti, meneladani Nabi. Yang kedua, wal yaumal akhirah,
harapannya adalah hari akhir. Kapankah hari akhir itu? Ya hari yang hari abadi. Sebenarnya hari akhir itu hari abadi. Ada zaman yang disebut azali, itu adalah kemarin dahulu yang tak terbatas, itu namanya azali. Kalau abadi adalah besok yang tak terbatas, itu abadi.